Pemirsa, Timnas Sepak Bola Wanita Indonesia baru saja membawa pulang gelar juara Piala AFF 2024. Jadi begitu membanggakan ya, di mana menjadi gelar perdana internasional pertama. Dua pemain Timnas, Sheva Imut dan Syafira Ika Putri, mengharapkan momentum ini mampu membangkitkan pelaksanaan Liga Sepak Bola Wanita yang telah lama padam. Mencetak sejarah gemilang dengan menjuarai Piala AFF 2024 setelah menundukkan Kamboja dengan skor 3-1 pada partai puncak. Kemenangan ini bersejarah karena ini gelar perdana bagi timnas wanita dalam sejarah turnamen yang dimulai sejak tahun 2004. Tidak hanya itu, ini menjadi trofi perdana skuad Garuda Pertiwi di ajang internasional. Raihan ini menjadi prestasi yang luar biasa mengingat timnas wanita dibangun di tengah kondisi sepak bola putri nasional yang saat ini belum memiliki kompetisi. Menanggapi hal ini, dua pemain timnas wanita, Sheva Imut dan Syafira Ika Putri berharap gelar ini menjadi momentum bagi sepak bola wanita di Indonesia, khususnya bagi Liga Wanita agar bisa bangkit kembali. Kami sebagai pemain pasti ingin memberikan yang terbaik ya untuk timnas Indonesia dan juga waktu main bola. Jadi kayak kepikirannya ya udah kita jalani aja dengan kompetisi yang ada, karena kan kita juga ada Pertiwi dan turnamen-turnamen seperti itu. Ya, tapi kita tetap berharap sih supaya liga lebih cepat digelar lagi. Dalam kondisi apapun sebagai atlet ya kita harus bisa keluarin kemampuan terbaik kita biar hasilnya bisa maksimal. Jadi ya sebenarnya nggak masalah kemarin kita nggak ada liga, yang mungkin bisa negara-negara lain ngeremehin karena negara kita sendiri yang nggak ada liga. Tapi ya alhamdulillah kemarin saya dan teman-teman bisa keluarin kemampuan terbaik kita. Keduanya juga memberi semangat dan berharap agar timnas putra yang saat ini diisi para pemain muda bisa berbicara banyak di ASEAN Cup 2024 dan berharap bisa meraih trofi perdananya untuk disandingkan dengan gelar Piala AFF dari timnas putri. Yang pasti kita support 100% ya. Jadi kan sama-sama timnas Indonesia juga ya, semoga memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik, dan kita semua mendukung kalian. Sukses selalu. Semoga bisa dapat gelar juara juga, biar juaranya bisa double kill. Buktiin omongan orang-orang yang bilang kalau ini bukan tim utamanya kan yang diturunin. Buktiin kalau kalian bisa. Sheva dan Syafira juga berharap melalui prestasi ini PSSI semakin memperhatikan sepak bola wanita Indonesia dan membuka jalan agar Garuda Pertiwi kian terbang tinggi di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo. Ya, kebugaran kedua tim terbilang tidak cukup maksimal, namun baik Indonesia maupun Laos siap memberikan yang terbaik. Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Di atas kertas, skuad Garuda unggul dari segala aspek. Namun faktor kelelahan bisa saja menjadi pembeda, mengingat timnas Indonesia baru saja bertanding pada tanggal 9 Desember dan pulang ke tanah air pada 10 Desember. Pelatih timnas Shin Taeyong pun akan berusaha maksimal agar bisa turun dengan skuad terbaiknya. 네, 우리 팀의 여유가 그렇게 많지 않기 때문에 롯데션 할 수 있는 부분은 아니고 한 경기 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 롯데션은 그게 없다고 보시면 되겠습니다. Jadi saya sendiri merasa lelah, tetapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan yang 100% yang terbaik meskipun kita pemain muda, dan apapun mindset dan mental kita harus baik, dan pemain muda juga recovery lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya. Sementara itu, Laos butuh keajaiban melawan Indonesia mengingat kekuatan kedua tim yang cukup timpang. Tidak kalah telak saja melawan skuad Garuda merupakan pencapaian terbaik bagi Laos. Meski begitu, Laos juga datang dengan kondisi yang mirip dengan Indonesia. Skuad besutan Ha Hyok Jun belum sepenuhnya fit.
Namun pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan timnya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memberi perlawanan kepada timnas Indonesia. 베트남 끝나고 그다음날 새벽 6시에 일어나서 12시간 비행기 2번 다 해서 12시간, 13시간을 타고 왔기 때문에 어제 저녁에 그러니까 어제 아침 6시에 출발해서 저녁 9시에 호텔에 도착했어요. 15시간을 타고 왔기 때문에 아마 회복은 완벽하게는 되지 않았지만 그래도 그거는 변명일 뿐이고 우리는 내일 최선을 다해야 된다고 생각합니다. สบายดีเนาะหรือว่านักมืออื่นมากกว่าในการเกี่ยวข้องของมาดีพอสมควรว่าดีเจอแล้วอินโดหรือว่าพอห้าพอหูกันอยู่เนาะอินโดเป็นทีมหนึ่งที่แข่งเนาะในอาเซียนเนาะแต่พอห้าก็จะติดตามแทคติกที่โค้ชว่าจะสู้เต็มที่เพื่อเก็บแต้มกลับบ้าน Memang secara kekuatan Indonesia diunggulkan, tapi skuad Garuda wajib waspada karena Laos berani bermain terbuka meski ada perbedaan kualitas pemain. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, Camar Haenda, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo, timnas Indonesia diprediksi akan tampil percaya diri. Pasalnya skuad Garuda punya rekor yang impresif menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember. Timnas Indonesia punya modal menghadapi Laos usai menang tipis dari Myanmar pada laga sebelumnya dengan skor 1-0. Di sisi lain, Laos harus menghadapi laga sulit setelah kalah 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor impresif melawan Laos di beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah 6 kali bertemu Laos di ajang Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Pada tahun 2004, skuad Garuda menang besar dengan skor 6-0 atas Laos. Masih di ajang yang sama, tahun 2007, timnas Indonesia membantai Laos dengan skor 3-1. Lalu pada tahun 2010, timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Laos. Sementara pada tahun 2012, untuk pertama kalinya skuad Garuda bermain imbang dengan Laos dengan skor 2-2. Pada Piala AFF tahun 2014, Indonesia menang telak dengan skor 5-1. Sedangkan pada Piala AFF tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021, timnas Indonesia lagi-lagi membungkam Laos dengan skor 5-1. Di Stadion Manahan, skuad Shin Taeyong diprediksi tampil percaya diri menghadapi Laos. Dengan modal kemenangan melawan Myanmar, laga pada hari Kamis menjadi kesempatan emas bagi timnas untuk meraih poin di fase grup ASEAN Cup 2024.